Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Winda Maya Francisca sebagai P3K Guru IPA di lingkungan SMP Negeri 1 Greget Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2023. Pendahuluan. Sesuai dengan kegiatan orientasi P3K yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon, serta dengan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman, serta berdasarkan visi dan misi SMP Negeri 1 Greget, maka tersusunlah rencana aksi perubahan P3K berikut ini. Berikut adalah rencana aksi perubahan yang telah saya buat. Rencana aksi 1, yaitu menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan refleksi. Rencana aksi 2, yaitu mengikuti kegiatan MGMP, pelatihan, dan seminar. Rencana aksi 3, inovasi media pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi PET dalam pembelajaran IPA. Rencana aksi 4, yaitu literasi sains. Rencana aksi 5, yaitu pemanfaatan media pembelajaran, pemanfaatan YouTube untuk pembelajaran. Rencana aksi 6, pengembangan diri IPA membentuk eskul KIR atau kelompok ilmiah remaja. Selanjutnya, saya akan memaparkan keenam rencana aksi yang telah saya buat. Rencana aksi perubahan pertama adalah menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan refleksi mengacu pada panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Perencanaan pembelajaran yang efektif meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Upaya dalam penyusunan perencanaan pembelajaran memperhatikan kriteria perencanaan pembelajaran yang ideal, yaitu mencakup seluruh prinsip perancangan pembelajaran berikut. 1. Mempertimbangkan tahap perkembangan dan capaian siswa. 2. Membangun kapasitas siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa secara holistik. 4. Mempraktikkan pembelajaran yang relevan sesuai konteks lingkungan dan budaya. 5. Berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Umpan balik yang diharapkan adalah guru mampu mencapai target pembelajaran sesuai rencana yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, dan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal sesuai target yang telah ditentukan. Rencana aksi perubahan kedua adalah mengikuti kegiatan MGMP, pelatihan, dan seminar. Program MGMP, pelatihan, dan seminar guru merupakan program yang dilakukan oleh tenaga pendidik dengan tujuan menjadi lebih profesional, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Program latihan yang dilakukan biasanya mencakup teknik perencanaan pembelajaran dan cara melakukan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dalam program aksi ini adalah dengan mengikuti kegiatan MGMP, pelatihan, dan seminar minimal diikuti 1 bulan sekali. Umpan balik yang diharapkan adalah dapat meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalan guru, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Rencana aksi perubahan yang ketiga adalah inovasi media pembelajaran. Penggunaan aplikasi PET dalam pembelajaran IPA adalah sebuah aplikasi yang membantu mempermudah peserta didik melakukan praktikum di sekolah yang laboratorium IPA di sekolahnya tidak memiliki peralatan yang lengkap bahkan kurang berfungsi. Dengan penggunaan aplikasi PET ini akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran IPA serta memudahkan peserta didik dalam kegiatan praktikum dan memahami materi yang dipelajari. Upaya yang akan dilakukan, peserta didik diberikan penjelasan dan dikenalkan tentang aplikasi PET, cara penggunaannya dan manfaatnya. Peserta didik diarahkan menuju aplikasi PET dan mengunduhnya. Peserta didik diberikan materi praktikum dan diberikan arahan untuk memilih praktikum apa yang akan digunakan. Peserta didik dapat memberikan kesimpulan dan memecahkan masalah. Aplikasi tersebut hanya akan digunakan setiap akan diadakan praktikum pada mata pelajaran IPA. Umpan balik yang diharapkan adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peserta didik lebih interaktif dan aktif dalam pembelajaran IPA, dan peserta didik senang mengikuti pembelajaran IPA. Rencana aksi 4 yaitu literasi sains. Kemampuan literasi merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam menghadapi era global untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai situasi. Literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami sains,
mengkomunikasikan sains, serta menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah. Adapun tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik yang berkaitan dengan IPA, pengembangan cara berpikir secara ilmiah dan meningkatkan mutu pada rapor pendidikan kurikulum merdeka. Upaya yang akan dilakukan, mengingatkan peserta didik untuk sering membaca buku sains yang biasanya bisa dilakukan di rumah dan di sekolah di waktu jam istirahat. Umpan balik yang diharapkan yaitu rasa ingin tahu peserta didik terhadap pelajaran IPA lebih meningkat, prestasi belajar peserta didik lebih meningkat, dan tercapainya nilai mutu rapot pendidikan dalam kategori baik. Rencana aksi kelima yaitu pemanfaatan media pembelajaran, pemanfaatan YouTube untuk pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai dengan perkembangan zaman serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar pada peserta didik karena proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Upaya yang akan dilakukan, satu, mengarahkan peserta didik untuk subscribe channel pembelajaran yang relevan. Dua, memanfaatkan kolom komentar untuk berinteraksi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, membuat playlist yang berisi video yang akan digunakan untuk pembelajaran. Umpan balik yang diharapkan adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik lebih interaktif dan aktif dalam pembelajaran IPA, dan peserta didik senang mengikuti pembelajaran. Rencana aksi perubahan yang keenam adalah pengembangan diri IPA, membentuk KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja. Kelompok Ilmiah Remaja adalah sebuah ekstrakurikuler yang dibentuk untuk mengembangkan minat bakat dalam bidang ilmiah, terutama ilmu-ilmu eksak. Menjadi peserta didik yang berilmu dengan pola pikir ilmiah secara sistematis sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Selanjutnya, marilah kita lihat simulasi dari keenam aksi yang telah saya buat. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat, agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon.